Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safira, mahasiswi semester 5, Prodi S1 Manajemen. Saya berkuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi akuntansi bank yang berjudul pinjaman yang diterima. Mau disimak ya teman-teman materinya? Selamat menyimak. Pinjaman yang diterima. Teman-teman tahu nggak sih apa arti dari peminjaman yang diterima? Pinjaman atau loan merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Jenis-jenis pinjaman. Pinjaman yang diterima pada umumnya merupakan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Di antaranya, 1. Pinjaman jangka panjang dari bank lain. Pinjaman ini diperoleh dari bank lain. 2. Pinjaman dari luar negeri atau sering disebut two-step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. 3. Pinjaman obligasi. Pinjaman ini merupakan bukti hutang kepada investor atau bondholder yang dijamin oleh lembaga penjamin efek serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya. 4. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau yang disingkat BLBI, yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia apabila bank mengalami krisis likuiditas. 5. Pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Akuntansi untuk pinjaman yang diterima. Pinjaman dari bank lain dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat deposito, commercial paper, dan surat berharga lainnya. Contoh soal akuntansi untuk pinjaman yang diterima. 1. Tanggal 11 Desember 2010, Bank Abadi Jaya telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Citra Indah. Bank Abadi Jaya bertindak sebagai penerima kredit atau debitur dan Bank Citra Indah bertindak sebagai pemberi kredit atau kreditur. Nilai kredit yang disepakati sebesar 5 miliar, suku bunga 12%, jangka waktu 4 tahun. Tanggal 5 Januari 2011, Bank Abadi Jaya menarik kreditnya melalui Bank Indonesia atau clearing senilai 900 juta dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank Abadi Jaya di Bank Indonesia Jakarta. Tanggal 15, Bank Abadi Jaya menarik kredit lagi di Bank Citra Indah sebesar 700 juta, langsung didebitkan ke rekening Giro Bank Abadi Jaya di Bank Citra Indah. Penjurnalannya itu, pada tanggal 11 Desember 2010, RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan didebit sebesar 5 miliar. Pada tanggal 5 Januari 2011, RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan dikredit sebesar 900 juta. Giro BI didebit sebesar 900 juta pada pinjaman yang diterima sebesar 900 juta. Pada tanggal 15 Januari 2011, RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan didebit sebesar 700 juta, giro bank-bank lain didebit sebesar 700 juta, pinjaman yang diterima dikredit sebesar 700 juta. Two-step loan. Proses terjadi two-step loan, yaitu bank pemberi pinjaman luar terdiri dari bank LN, lembaga LN, dan pemerintah, di mana tahap pertama pemerintah RI yang berperan sebagai bank penerima kredit two-step loan, dan pada tahap kedua bank penerima pinjaman dalam berperan sebagai pinjaman dan penyalur two-step loan yang dilakukan di tiap cabang bank tersebut. Contoh, Bank Omega mendapatkan pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank of Japan sebesar 20 miliar yang disalurkan melalui Bank Indonesia oleh kantor pusat akan dijurnal sebagai berikut. Bank Indonesia Giro didebit sebesar 20 miliar pada pinjaman yang diterima two-step loan sebesar 20 miliar. Pada jatuh waktu pinjaman two-step loan ini, rekening two-step loan akan didebitkan dengan jumlah yang sama dan tidak akan tampak lagi pada neraca Bank Omega. Obligasi.
Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Penentuan harga obligasi. 1. Penerimaan bunga atau kupon setiap tahun dengan rumus P sama dengan CI per 1 plus R pangkat N ditambah PP per 1 plus R pangkat N. Dengan P merupakan harga obligasi atau nilai sekarang obligasi, N merupakan periode atau jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI merupakan pembayaran bunga atau kupon obligasi setiap tahun, R merupakan tingkat diskonto atau bonil, PP merupakan nilai pokok atau prinsipal obligasi. 2. Penerimaan bunga atau kupon setiap setengah tahun. Dengan rumus P sama dengan CI dibagi 2 per 1 plus R per 2 pangkat N ditambah PP dibagi 1 plus R per 2 pangkat 2N. Bisa menggunakan bantuan tabel bunga untuk present value annuitas, biaya bunga, dan present value Rp1 untuk nilai pokok obligasi. Contoh, tanggal 2 Januari 2003, Bank Artamara menjual obligasi jangka panjang kepada PT Kadirjaya sebanyak 1.000 lembar, nominal per lembar 1 juta, jangka waktu 5 tahun. Bunga nominal 18% per tahun, dibayarkan di belakang setiap tanggal 31 Desember. Tingkat diskonto atau yield sebesar 16%. Bunga obligasi 1 juta dikali 18% sama dengan 180.000. Bunga ini akan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember selama 5 tahun. Dengan demikian, pembayaran bunga merupakan annuitas. Untuk nilai tunai bunga dapat ditentukan dengan tabel nilai tunai untuk annuitas. Dengan tabel untuk suku bunga 16% dan sama dengan 5 tahun diperoleh 3,433. Sedangkan harga tunai untuk pokok obligasi dapat ditentukan dengan tabel nilai tunai untuk Rp1 dan sama dengan 5 tahun dengan tingkat bunga 16% diperoleh nilai tabel 0,519. Dengan demikian, harga obligasi adalah nilai tunai bunga sama dengan 180.000 dikali 3,433 kali 1.000 lembar, jumlahnya 619.740.000. Nilai tunai pokok obligasi sama dengan 1 juta dikali 0,519 dikali 1.000 lembar, jumlahnya 519 juta. Total harga obligasi 1.138.740.000. Jurnal untuk transaksi obligasi di atas sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2003, kas atau giro PT Kadirjaya didebit sebesar 1.138.740.000. AG obligasi dikredit sebesar 1.138.740.000. Pinjaman obligasi dikredit sebesar 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2003, biaya bunga didebit sebesar 180 juta, pada kas sebesar 180 juta. AG obligasi didebit sebesar 27.748.000, pada biaya bunga untuk amortisasi sebesar 27.748.000. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI merupakan fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan atau mismatch antara penerima dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun panjang. BLBI merupakan istilah yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan, yaitu Dealer Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Penyaluran BLBI pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi pokok BI seperti halnya fungsi pokok bank sentral di negara-negara lain di dunia sebagai lender of last resort dalam menyediakan bantuan likuiditas perbankan. Pinjaman untuk pembiayaan bersama. Pinjaman untuk pembiayaan bersama atau sindikasi
merupakan suatu bentuk pinjaman usaha di mana dua kreditur atau lebih secara bersama-sama memberikan pinjaman yang sama dan melakukan penandatanganan perjanjian kredit yang sama pula. Contoh, Bank Omega hendak membiayai sebuah proyek besar senilai 300 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini telah tersedia dua buah bank lain, yaitu Bank ABC dan Bank XYZ dengan masing-masing sumbangan modal 100 miliar. Jadi besarnya dana pinjaman yang diterima untuk tujuan pembiayaan bersama ini sebesar 200 miliar yang disediakan langsung dalam rekening giro di masing-masing bank, sedangkan sisanya menjadi beban Bank Omega. Penjualan Bank Omega sebagai berikut. Bank lain giro pada Bank ABC didebit sebesar 100 miliar, bank lain giro pada Bank XYZ didebit sebesar 100 miliar, pada pinjaman yang diterima pembiayaan bersama sebesar 200 miliar. Dengan demikian, Bank Omega dalam kasus ini akan tetap bertanggung jawab terhadap kredit yang diberikan, karena Bank Omega telah menerima dana dari bank-bank penyalur dana, dan dana tersebut dikuasai langsung oleh Bank Omega. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.